Lo pasti sering ngedengar kan, semakin sering posting, semakin banyak posting, yang ada lo bisa dapetin engagement yang cukup banyak. Tapi ketika dicoba, itu malah kebalikannya, views anjlok, kemudian juga susah dapet engagement dan kalau lo seorang affiliate boro-boro dapetin klik, yang ada orang malah bosen. Dan gue nemuin sebuah formula yang udah gue coba juga dan mungkin gue bakalan sharing ke lo semua dan semoga aja ini bisa merubah cara pandang lo mengenai apa artinya posting setiap hari dan posting hanya sesekali waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, menarik sekali ya. Banyak kreator pemula itu yang berhenti di 3 bulan pertama. Gua sering lihat ketika ada konten yang bagus, begitu gua cek akunnya ternyata udah setahun yang lalu dan itu benar-benar mengerikan banget buat gua. Dan saat ini itu banyak banget orang-orang yang berbicara ketika kita bermain sosial media itu sebisa mungkin posting sehari 20 30 biar apa? Biar cepat dikenal algoritma. Tapi nyatanya konsistensi seperti itu malah bikin lo jadi burnout. Percaya atau tidak? Mari kita identifikasi problemnya. Jadi kebanyakan kreator pemula itu guys sering menghabiskan energinya di bulan pertama. Percaya atau enggak? Dan gue ngerasain hal itu guys. Ketika tahun 2023 yang lalu, gue posting sehari bisa 5 15 tapi nyatanya follower nggak naik-naik. Dan bahkan audiens cenderung lewat-lewat aja begitu. Apalagi dengan perubahan algoritma yang sekarang lebih mengandalkan yang namanya retention watch, itu bakal lebih berat. Tapi yang jelas, gue bakal identifikasi dulu satu persatu ya. Jadi biasanya di minggu pertama lo bikin konten edan-edanan tuh atau gila-gilaan lah ya. Dan yang minggu keduanya lo mulai berkurang tuh dari 20 turun ke 15. Yang ketiganya mulai deh lo bingung nih harus ngapain lagi gue ya, harus ngomong apa lagi ya. Tiba-tiba lo stitch orang nggak jelas, kemudian bikin drama-drama dan yang terakhir akhirnya lo burn out dan nggak tahu harus ngapain dan terjadilah yang namanya procrastination. Dan menurut lo semua apakah itu yang namanya konsisten? Nah, gue punya suatu hal yang bisa ngerubah cara pandang lo mengenai konsistensi. Jadi, gimana caranya supaya kita tuh nggak posting tiap hari, tapi tetap bisa dapetin views yang bagus, engagement yang oke, dan follower pun bertambah. Oke, gue bakal ambil salah satu pendapat dari James Clear mengenai atomic habit yang bisa lo terapin mulai dari hari ini atau mulai besok untuk menjadi seorang content creator yang sukses. Nah, jadi James Clear bilang di bukunya, "You don't rise to the level of your goals, you fall to the level of your system." Dan ini berlaku banget buat konten kreator. Jadi daripada lo mikir harus posting tiap hari, tapi lo coba rubah mindset lo gimana caranya bangun sistem yang sustain untuk long term. Karena ini penting banget guys. Ketika lo mulai ngonten, berarti kan lo punya tujuan untuk kedepannya. Nah, di sini gue bakalan kasih lo kerangkanya supaya bisa diaplikasikan dengan mudah. Untuk tahap awal, lo bisa bikin planning itu seminggu 3 postingan dulu. Kenapa sih? Kan kalau 3 postingan dikit banget, kalah dong nanti traffic sama orang-orang. Oke, kita bakal bedain yang namanya kualitas dan kuantitas. Kalau kuantitas itu kan biasanya orang posting tanpa memikirkan poin-poin penting yang harus disampaikan kepada audiens. Tapi ketika lo seminggu bikin jadwal 3 kali posting, artinya lo punya waktu untuk melakukan riset. Dan itu penting banget guys. Jadi ini untuk tahap awal ya. Ketika lo udah terbiasa, lo boleh tambahin lagi. Tapi kita bicara tahap awalnya dulu. Coba lo bikin plan seminggu 3 kali. Dan kemudian lo lakuin yang namanya riset besar dari topik-topik yang bakalan lo bahas. Jadi dengan begitu lo gak akan ngerasain yang namanya burnout. Dan itu dilakukan setelah tiap hari dan berkala, gue ngerasain banget. Sekarang ketika mau posting konten tuh nggak asal jeplak dan kemudian nggak asal ambil handphone terus ngomong. Gue lebih cari topik-topik yang bisa diterima sama audiens dan bisa ngasih pengetahuan baru kepada mereka. Karena kalau kita terlalu ATM banget terus niru juga apa yang diutarakan oleh kreator-kreator yang lagi viral, belum tentu juga cocok sama audiens gue. Nah, setelah gue pelajari ternyata sistem rekomendasi dari apa namanya sosial media itu punya cara kerja yang menarik. Yang antik adalah ketika gue pernah bahas di konten yang kemarin mengenai digital printing. Jadi si algoritma itu mengenali bukan dari device aja dan ini banyak yang bilang kalau jam posting itu mesti jam-jam tertentu dan ternyata ketika gua bedah lagi lebih dalam, si algoritma itu mengenal tiap jam berapa sih gue posting. Misalnya nih di gua di YouTube tiap jam 8 malam nih asalnya. Gua riset lagi ke belakang.
Ternyata iya, ketika gue konsisten jam 8 malam, ada satu konten yang naik sampai 10.000 views. Dan kemudian ketika gue random, ini mulai nih agak acak-acakan. Ada yang 11, 12, bahkan ada yang 500, ada yang 64, dan ini benar-benar apa namanya, di luar nalar gue awalnya. Tapi ketika dipelajari, ternyata waktu posting itu ngaruh banget, guys. Dan yang keduanya adalah lo mesti belajar yang namanya perspektif. Nah, ini gue bakalan bahas lebih jauh dalam lagi. Jadi perspektif ini adalah cara pandang. Nah, gimana sih sederhananya ketika berbicara cara pandang? Nah, seandainya lo ngebahas mengenai topiknya kesehatan ya guys ya. Nah, lo akan bicara sebagai siapa? Lo akan bicara sebagai seorang dokter, seorang penasehat yang bisa bikin orang itu menjadi hidupnya lebih baik, seorang motivator, atau lo bicara dari perspektif audiens. Nah, ini penting banget guys. Jadi lo bisa menempatkan angle-angle terbaik, dan ini format konten yang harus lo coba ketika bermain sosial media, dan itu yang gua rasain. Nah, jadi setelah lo pahamin yang namanya perspektif ini, yang pada akhirnya lo akan ngerti, oh gue bisa lakuin pendekatan sebagai mentor, gue lakuin pendekatan sebagai teman, gue lakuin pendekatan sebagai dokter. Jadi dengan begitu lo bisa ngemas kontennya lebih menarik lagi. Dan yang paling utama adalah kalau misalnya lo main di Instagram, kan sekarang nggak cuman rilis doang ya yang dipakai untuk menjaga audiens baru, karusel juga sangat ngaruh banget ya guys. Nah itu apa namanya, poin kedua yang bisa lo terapin ketika mau menerapkan yang namanya atomic habit dari James Clear. Nah, di saat orang lagi sibuk bangun personal branding, kemudian tentuin niche yang spesifik. Oke, mengenai personal branding sebenarnya nggak perlu dicari. Jadi tinggal lo ngomong depan kamera, dan kemudian lo coba tunjukin cara gaya lo ngomong sama teman-teman lo ketika ngasih advice, atau ketika marah, atau mungkin ketika sebal sama orang gitu ya, itu bisa lo pakai. Dan kemudian ketika bicara masalah niche atau ceruk pasar, jadi lo bisa tentuin dulu nih. Misalnya lo mau bahas seputar konten kreator. Untuk siapa nih tipsnya? Untuk Gen Z yang sibuk bekerja dan ingin berkarya di sosial media dan mendapatkan peluang side job. Nah, ini kan udah sangat spesifik ya guys ya. Tapi lo bikin yang namanya konten pilar juga tuh guys. Jadi ternyata selama ini gua salah. Konten pilar itu gua pikir hanya cukup topik utama saja dan sub-sub topik lainnya. Ternyata masing-masing semua itu ada marketing funnelnya juga. Jadi gue selalu saat ini tuh berusaha ketika bikin yang namanya konten pilar. Jadi pilar pertama untuk bangun awareness, pilar kedua bangun consideration, pilar ketiga itu preferensi. Nah, dari ketiga pilar ini gue bakal masukin tuh yang 40% itu adalah konten evergreen. Jadi konten evergreen ini kan banyak orang yang bilang di wealth, kemudian health ya teman-teman, dan juga relationship. Jadi keuangan, kesehatan, dan hubungan, entah hubungan sesama manusia atau hubungan makhluk dengan Tuhannya. Nah, setelah itu lo tinggal cari lagi yang 30% itu topik-topik yang lagi trending ya. Jadi supaya ada mix and match. Dan yang terakhir adalah jangan lupa juga tuh masukin polling-polling, Q&A, dan juga apa namanya, challenge-challenge tuh. Misalnya kalau lo ada rezeki sedikit, lo bisa kasih challenge ke mereka. Dengan begitu orang-orang tuh bisa ngelihat, oh ternyata lo tuh seorang kreator yang loyal, kemudian juga betul-betul memahami audiensnya. Nah, ini bisa lo mulai dari sekarang, atau mungkin bahkan lo bisa bikin planningnya dari saat ini. Oke, jadi kesimpulan utamanya adalah intinya ketika lo mau ngonten itu luangin waktu 80% untuk riset dan 30% untuk eksekusi. Kenapa 80% riset? Karena kalau kita asalnya nyablak doang, biasanya poin-poin penting yang akan disampaikan kepada audiens itu nggak tersampaikan, guys. Itu yang gua rasain sekarang. Jadi gua lebih memilih gue cari topik-topik yang lagi hangat, kemudian gue lempar juga ke Cloud AI yang gue pakai sekarang, gue bakal bahas di next konten. Nah, ini tuh bener-bener ngebantu banget ketika lo udah mulai buntu. Dan ternyata bener, gue nggak posting tiap hari, gue sekarang posting seminggu 4 kali, satu hari satu konten. Dan kalau ada ide dadakan, gue langsung tulis dulu, dan setelah itu baru gue kemas juga dengan problem-problem audiens yang relate. Nah, dengan begitu gue berharap bisa ngebangun awareness dan consideration bahwa gue nih bakal bantu teman-teman semua untuk bangun personal di sosial media. Dan intinya guys, kali ini kalau kita berbicara mengenai kualitas, tentunya ada waktu yang harus diluangkan. Tapi ketika kita bicara kuantitas, ya berarti lo asal ngomong, kemudian asal jadi konten doang, dan akhirnya ya lo capek sendiri. Jadi
kita waktunya kerja cerdas, bukan hanya cuman kerja keras. Jadi kalau lo mau cari cuan sosial media, ini adalah waktu yang tepat buat ngebangun yang namanya habit-habit kecil, sehingga di kemudian hari lo bakal tahu bahwa ternyata, ya, yang kita butuhkan adalah sistem yang terstruktur dan long term ya guys ya. Jadi bukan hanya sekedar viral doang, tapi kita juga punya hubungan yang sangat jauh, sangat dalam dengan audiens, dan bahkan peluang untuk dapetin cuan itu lebih panjang ketimbang cuman viral sesaat. Dan hanya ini doang, kontennya nggak panjang-panjang guys, dan semoga aja ini bermanfaat buat kalian semua. Di next konten gue bakal bahas gimana caranya kita bangun apa namanya konten yang menarik, bikin konten pilar juga yang asyik, supaya tetap konten-konten lu tuh bisa dinikmati oleh audiens dan punya value yang luar biasa. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.